Selamat sore semuanya. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 akan melakukan pengamatan pada tanaman padi berupa hama yang menyerang, intensitas kerusakan, serta pengendalian yang efektif. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadine dengan NIM akhir 016. Perkenalkan, saya Arina Konita dengan NIM akhir 032. Perkenalkan, saya Permatasri dengan NIM akhir 036. Perkenalkan, nama saya Lulu Mahfuda dengan akhir NIM 037. Perkenalkan, nama saya Randita Dias dengan NIM akhir 038. Stay tune teman-teman. Tanaman padi memiliki nama latin Oryza sativa, merupakan tanaman pangan utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Padi tumbuh optimal di lingkungan lembab dengan ketersediaan air yang stabil, terutama pada sistem sawah. Tanaman ini memiliki beberapa fase penting, mulai dari persemaian, fase vegetatif, pembentukan malai, hingga pengisian dan pematangan bulir. Saat bulir padi mulai menguning, itulah tanda bahwa tanaman siap untuk dipanen. Sebagai sumber beras, padi memegang peran besar dalam ketahanan pangan dan menjadi bagian penting dari budaya masyarakat Indonesia. Namun, padi juga merupakan tanaman yang rentan terserang berbagai jenis hama. Oleh karena itu, pada video ini, kami dari kelompok 1 akan mengidentifikasi hama-hama yang sering menyerang tanaman padi. Walang sangit atau Leptocoryza oratorius merupakan hama penting pada tanaman padi. Secara taksonomi, hama ini termasuk dalam kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hemiptera, famili Alididae, genus Leptocoryza, dan spesies Leptocoryza oratorius. Secara morfologi, walang sangit memiliki tubuh ramping, berbentuk lonjong dengan panjang sekitar 14 hingga 20 mm, berwarna coklat kehijauan, memiliki kaki panjang, serta proboscis atau alat mulut berupa penusuk penghisap yang digunakan untuk menyedot cairan tanaman. Serangga ini juga dikenal mengeluarkan bau menyengat sebagai mekanisme pertahanan, sehingga disebut sangit. Sebagai salah satu hama pada tanaman padi, walang sangit menyerang terutama pada fase pembungaan hingga pengisian bulir dengan cara menusuk dan menghisap cairan malai, sehingga menyebabkan bulir hampa, keriput, dan berwarna coklat. Ciri-ciri keberadaan hama ini di lapangan antara lain yaitu populasi serangga yang tampak di ujung-ujung malai, bau menyengat saat tanaman digoyang, serta kerusakan berupa isi gabah yang berkurang. Pengendalian dapat dilakukan dengan menanam varietas tahan, melakukan tanam serempak, serta membersihkan gulma di sekitar sawah. Apabila populasi tinggi, penggunaan insektisida seperti BPMC atau Phenobucard, Fipronil, dan Deltametrin dapat dilakukan sesuai dosis anjuran untuk menghindari resistensi dan dampak lingkungan. Yuk kenalan dengan musuh kecil tapi sering bikin panen padi berkurang, burung pipit atau Lonchura sp. Secara taksonomi, burung pipit berada di kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Aves, ordo Passeriformes, famili Estrelidae, dan genusnya Lonchura. Secara morfologi, pipit berukuran kecil, sekitar 10 hingga 12 cm, berbulu coklat keabu-abuan dengan paruh pendek dan tebal, ciri khas burung pemakan biji. Mereka aktif dan sering datang dalam kelompok besar. Cara merusaknya simpel tapi fatal. Burung pipit mematuki bulir padi pada fase pengisian hingga menjelang panen. Jika satu koloni menyerang, banyak malai bisa kosong dan hasil panen pun turun drastis. Ada beberapa cara pengendalian yang bisa dipakai. Pertama, metode tradisional. Kita bisa mulai dari cara sederhana dulu, seperti pasang orang-orangan sawah, pita reflektif, atau benda-benda bergerak. Cara ini masih lumayan membantu, terutama di lahan kecil. Kedua, jaring pelindung. Kalau mau lebih aman, jaring pelindung bisa dipasang di bagian yang sering diserang burung. Ini efektif banget buat mencegah burung masuk ke area tanaman. Yang ketiga, alat ultrasonik dan sensor gerak. Nah, ini yang lagi banyak diteliti, alat ultrasonik dan sensor gerak. Saat burung mendekat, alat otomatis mengeluarkan suara atau frekuensi yang bikin burung kabur. Berdasarkan penelitian, cara ini masih bisa ngurangin serangan burung sampai lebih dari 90%. Yang keempat, pengawasan rutin. Dan yang terakhir, tetap cek kondisi sawah secara berkala, terutama menjelang panen. Burung pipit biasanya makin aktif di fase ini.
Dengan gabungan cara-cara ini, tanaman padi bisa lebih terlindungi tanpa perlu terus-terusan dijaga. Sawah aman, panen pun lebih maksimal. Lalat bibit padi mempunyai taksonomi berupa kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Diptera, famili Muscidae, genus Aterigona, spesies Aterigona oryzae. Ciri morfologi lalat bibit padi yang telah dewasa biasanya berukuran kecil dengan panjang sekitar 3-4 mm. Telurnya berbentuk lonjong seperti pisang dan larvanya berwarna transparan hingga krem muda. Lalat bibit padi merusak tanaman dengan cara larvanya menggeret jaringan di dalam batang muda dan titik tumbuh dari tanaman. Pengendalian lalat bibit padi mencakup metode preventif seperti penggunaan varietas tahan, menghindari pupuk nitrogen berlebih, serta penanaman rapat. Jika serangan parah, gunakan insektisida berbahan aktif seperti karbofuran, fipronil, atau deltametrin dengan rotasi. Hindari penyemprotan dini, yaitu kurang dari 30 hari setelah tanam, agar tanaman pulih alami. Selanjutnya, hama yang menyerang padi yaitu Nezzara viridula atau sering disebut kepi hijau penghisap bulir padi. Hama ini termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hemiptera, famili Pentatomidae, genus Nezzara, dan spesies Nezzara viridula. Morfologi dari hama ini yaitu memiliki tubuh yang bulat, pipih berwarna hitam atau hijau gelap dengan bintik-bintik kuning kehijauan yang mencolok, memiliki kaki yang panjang dan mulut yang berbentuk seperti jarum atau disebut stilet yang dipakai untuk menusuk bulir padi. Pada fase nimfa, sayap belum berkembang sempurna sehingga bentuknya lebih membulat dibandingkan imago dewasa. Pengendalian kepik bisa dilakukan oleh beberapa cara. Yang pertama, pengendalian kultur teknis bisa dilakukan dengan cara sanitasi gulma di sekitar lahan, menanam varietas tahan, dan menanam serempak untuk memutus siklus hama. Yang kedua, ada pengendalian biologis, yaitu memanfaatkan musuh alami seperti parasitoid Trisolcus basalis atau predator laba-laba dan semut. Yang terakhir, ada pengendalian kimia. Pengendalian ini dilakukan jika populasi hama melewati ambang kendali. Beberapa produk insektisida yang bisa digunakan untuk memberantas hama ini yaitu ada Bamex 5.7 WG, Virtaco 300 SC, Regrens 50 SC, dan Movento 240 SC. Laba-laba yang terlihat di daun padi ini adalah laba-laba lynx bergaris atau Oxyopes lineatypes. Secara taksonomi, laba-laba ini termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Arachnida, ordo Araneae, famili Oxyopidae, genus Oxyopes, dan spesies Oxyopes lineatypes. Laba-laba ini bukan termasuk ke dalam hama, melainkan menjadi musuh alami di tanaman padi. Mereka memangsa hama seperti warang, kutu daun, thrips, dan ulat kecil dengan cara memburu langsung tanpa membuat jaring. Laba-laba ini memiliki tubuh ramping berwarna kuning kehijauan dengan garis di punggung, serta memiliki penglihatan tajam untuk menangkap mangsa. Meskipun sawah ini masih banyak terserang hama, keberadaan laba-laba lynx bergaris menunjukkan bahwa predator alami tetap ada dan membantu menekan populasi hama secara biologis. Pada bagian ini, kita akan menghitung intensitas kerusakan tanaman padi berdasarkan kategori tingkat serangan hama, mulai dari skor 0 hingga skor 4. Data yang diperoleh yaitu skor 0 ada 1 tanaman, skor 1 6 tanaman, skor 2 4 tanaman, skor 3 6 tanaman, dan skor 4 3 tanaman. Perhitungan intensitas kerusakan menggunakan rumus I sama dengan sigma N kali V dibagi Z kali N kali 100%, di mana N adalah jumlah tanaman pada tiap skor, V adalah nilai skornya,
Z adalah skor maksimum yaitu 4, dan N adalah jumlah total sampel tanaman yaitu 20. Total hasil perkalian N kali V adalah 44, dan Z kali N adalah 80. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus yaitu I sama dengan 44 dibagi 80 dikali 100%. Hasilnya adalah 55% yang menunjukkan intensitas kerusakan tanaman padi berada pada kategori kerusakan berat karena berada pada rentang lebih dari 50% hingga kurang atau sama dengan 75%.